Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Tuhan telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Robi bisa dipimpin doanya? Bisa, Bu. Baik, teman-teman dan ibu-ibu semua, sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, alangkah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Robi yang sudah memimpin doa. Gimana puasa Ananda semua lancar? Aman, Bu. Aman, Lancar. alhamdulillah ya. Lancar, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Dela Sukma, Hadir, Bu. Fauzana Lutfia, Hadir, Bu. Ivo Andaresta, Hadir, Bu. Nur Hidayastin, Hadir, Bu. Nadia Mastura, Nadia Mastura ada? Mungkin jaringannya ya. Robi, Hadir, Bu. Syafira Afifah, Hadir, Bu. Ulfa Rahmi, Hadir, Bu. Widya Syafitri, Hadir, Bu. Oke, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang stok, pada minggu ini kita akan masuk pada materi kedua yaitu tentang saus. Bentar ya Ibu, tampilkan dulu share screen-nya. Sudah kelihatan? Gimana, udah tampil share screen-nya di Zoom kalian? Sudah, Bu. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah ada Ananda yang bisa memberikan pendapatnya tentang apa sih itu saus? Ada yang bisa? Robi, Bu. Ya, silakan Robi. Saus adalah cairan yang digunakan sewaktu memasak atau yang dihidangkan bersama-sama makanan sebagai penyedap atau penambah cita rasa. Seperti saus sambal, kecap, itu di Indonesia banyak digunakan, Bu. Baik, bagus sekali ya jawaban Robi. Nah, benar sekali yang dibilang oleh Robi, biasanya saus ini kita gunakan sebagai pelengkap pada makanan ya. Baik, kita masuk pada pengertian saus. Saus itu yaitu bahan cair atau cairan yang dikentalkan dengan salah satu bahan pengental sehingga menjadi setengah cair atau semi liquid dan disajikan bersama-sama daging, ikan atau kue-kue untuk memberikan rasa dan kelembapan. Nah, dari pengertian ini kita sudah tahu ya, bahan dasar dari saus itu sendiri yaitu bahan cair dan bahan pengental. Nanti Ibu akan jelaskan lagi lebih rincinya. Kita lanjut tentang fungsi saus. Yang pertama yaitu rasa, menambah rasa dan kelezatan pada makanan. Ada yang bisa memberikan pengertian atau contoh dari fungsi saus sebagai rasa pada makanan ini?
Robi, Bu. Ya, silakan Robi. Fungsi saus sebagai rasa di sini yaitu dengan kita menambahkan saus pada makanan atau cemilan yang kita makan. Jadi makanan itu menjadi lebih enak, Bu, tambah rasa dan kelezatan sehingga kita lebih enak makannya, Bu. Nah, benar sekali ya. Bagus jawabannya Robi. Baik, pada rasa, fungsi saus sebagai rasa pada makanan ini kita contohkan misalnya kayak orang Indonesia. Kalau misalnya makan gorengan gitu, kayaknya kurang lengkap ya kan kalau nggak ada saus untuk menambah kelezatan makanan itu. Kalau nggak saus pasti entah dikasih cabai atau selain sebagainya. Nah, untuk pada makanan kontinental kita contohkan saja misalnya beef steak. Kita misalnya makan beef steak nih, bakalan terasa kurang gitu kalau nggak ada saus sebagai pelengkapnya. Masa makan daging aja sama sayur dan karbohidrat ya kan, bakalan nggak terasa benar-benar nikmat pada beef steak itu sendiri. Makanya dibuat saus itu sendiri untuk menambah rasa atau kelezatan pada makanan. Yang kedua yaitu menambah aroma. Jadi pada menambah aroma di sini maksudnya ya kita ambil lagi contohnya pada beef steak tadi ya. Misalnya kita menggunakan beef steak dengan black pepper sauce. Nanti bakalan kecium kan aroma itu sendiri bakalan menambah nafsu makan konsumen itu sendiri. Jadi dari aroma itu dia bakalan oh kayaknya ini enak nih gitu. Jadi benar-benar mempengaruhi sekali saus ini dalam makanan itu sendiri. Lalu penampilan. Yang ketiga penampilan, meningkatkan penampilan dalam warna dan kilau. Ada yang paham atau ada yang bisa memberikan pendapat apa maksud dari poin yang ketiga ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Nia. Menurut saya, Bu, untuk fungsi saus yang penampilan ini, kalau seandainya kita menyajikan satu makanan, saus di sini juga bisa berfungsi untuk menghias di plate-nya, Bu, menghias makanannya, sehingga penampilan dari makanan tersebut bisa lebih bagus dan cantik, Bu. Kemudian, kilau di sini, contohnya kalau kita bikin kayak ada glaze sauce, Bu. Nah, glaze sauce ini memiliki warna yang seperti kaca gitu ya, Bu ya. Jadi dia itu berkilau sehingga bisa memberikan efek kilau pada makanan sehingga penampilannya lebih bagus dan lebih cantik lagi. Menurut saya seperti itu, Bu. Nah, benar sekali ya yang dijelaskan oleh Nia tadi, jawabannya bagus sekali. Jadi benar penampilan fungsi saus sebagai penampilan pada makanan itu seperti itu. Selain dia bakalan bisa menjadi garnish pada makanan itu sendiri, terus kayak menambah warna kan, kayak saus itu kan banyak ya contoh warnanya kayak warna merah atau coklatan dan gelap. Jadi bisa menambah penampilan pada makanan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang nilai makanan. Nah, di sini dibilang mempertinggi nilai gizi dapat dicantumkan dalam makanan dan sebagai cairan pada makanan. Mempertinggi nilai gizi di sini, seperti yang kita ketahui, saus itu kan selain hanya ada bahan pengental dan cairannya, tentunya pada bahan itu sendiri ada gizinya masing-masing. Jadi selain untuk menambah rasa kelezatan itu, saus itu juga mengandung gizi yang berguna juga untuk tubuh kita. Misalnya kayak saus yang berbahan cairannya itu brown stock atau white stock. Jadi kan seperti yang kita ketahui kalau stok itu kan berasal dari sayuran atau berasal dari uh, daging dan yang lain sebagainya. Lalu dapat dicantumkan dalam nama makanan. Nah, seperti misalnya kayak kita mau buat beef stick with black pepper sauce gitu kan. Jadi bisa memperbagus nama makanan itu sendiri sehingga dari nama itu kelihatan menarik gitu makanannya. Sehingga kita juga jadi penasaran untuk mencoba makanan itu sendiri. Lalu sebagai cairan pada makanan. Nah, kadang kan kita kalau makan yang gurih-gurih itu kayaknya membutuhkan yang cair-cair. Contohnya kayak gorengan itu kan kita membutuhkan saus untuk menambah selera kita dalam memakan makanan yang kering. Baik, kita masuk materi selanjutnya. Bentar ya.
Nah, di sini kita masuk pada bahan pembuat saus. Yang pertama yaitu bahan cairan. Nah, di sini ada white stock, minyak, susu, brown stock, butter, dan tomat. Nah, dari bahan cairan ini nanti bakalan terciptalah saus dengan bahan dasar cairan ini dan mempunyai turunan-turunannya. White stock itu seperti yang kita ketahui yaitu yang terbuat dari sayuran ataupun dari daging juga yang direbus bersamaan. Lalu ada minyak, susu, brown stock, butter, dan tomat. Di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin bertanya tentang bahan pembuat saus ini? Tidak ada ya, sudah paham ya berarti. Nah, kalau untuk tomat itu sendiri dia banyak mengandung air, makanya dia bisa menjadi bahan pembuat saus di sini. Kita lanjut yaitu bahan pembuat saus yang pengentalnya, yaitu roux. Roux ini merupakan campuran dari lemak dan tepung. Biasanya kita banyak juga kan menggunakan roux untuk membuat sup ataupun yang lainnya sebagai pengental. Lalu ada cornstarch. Cornstarch ini merupakan tepung maizena yang dicampur dengan air. Kemudian ada Liasion. Liasion ini merupakan campuran telur dan krim. Nah, biasanya campuran telur di sini lebih ke kuning telurnya ya. Lalu ada beurre meni, campuran mentega dengan tepung yang dicampur melalui proses pemanasan dan bahan pengental seperti gandum, beras, dan tepung roti. Seperti kita ketahui kadang tepung itu kan bisa membantu dalam mengentalkan makanan. Kita lanjut. Bahan penyedap dan bumbu. Nah, selain dari bahan pengental dan cairan, ada bahan penyedap dan bumbu yang bisa memperenak dari rasa saus itu sendiri, yaitu bawang merah, bawang putih, wine, mustard, cuka, MSG, dan cuka. Oh, ini sudah ya. Kita lanjut. Kriteria saus. Yang pertama yaitu licin atau smooth. Mengkilat. Lalu ada kaya akan rasa tetapi tidak banyak lemak, tidak bergumpal, memiliki aroma khas, memiliki konsistensi yang tepat, dan untuk satu porsi sebanyak 50-95 cc. Biasanya 1 liter saus itu bisa digunakan untuk 15-20 porsi. Nah, di sini maksud dari licin itu, ada yang bisa menjelaskan maksud licin pada saus ini? Bu, saya Bu. Ya, silakan Nia. Menurut saya Bu, kriteria saus yang licin atau smooth itu maksudnya adalah kan ketika kita bikin saus itu Bu, biasanya sebelum dihidangkan itu disaring terlebih dahulu kan Bu, agar gumpalan-gumpalan atau potongan-potongan bahan dari si saus itu tidak mengikuti pada saus tersebut, atau tidak ada gumpalan-gumpalan dari bahan yang kita gunakan dalam pembuatan saus Bu. Jadi hasil yang dihasilkan oleh si saus ini lebih cair ataupun tidak ada lagi grindil ataupun bahan-bahan yang kasar atau lebih licin lah gitu Bu. Seperti itu kira-kira Bu. Iya, bagus sekali ya jawabannya Nia. Benar sekali yang dibilang Nia. Licin di sini maksudnya itu benar. Nggak ada gumpalan-gumpalan dalam saus itu sendiri. Jadi ketika digunakan dalam makanan, dia tidak mempengaruhi penampilan pada makanan itu sendiri. Lalu ada mengkilat. Nah, seperti yang dibilang tadi kan yang sudah dijelaskan Nia, ada contoh beberapa saus itu yang mengkilat. Sehingga dia sebenarnya nggak beberapa saus, tapi hampir semua saus itu sebenarnya mengkilat karena dia sudah diolah dan karena dia sudah diolah dan dimasak itu hasilnya bakalan mengkilat yang menunjukkan bahwa kriteria saus itu sudah baik dan benar dan sudah cocok untuk digunakan. Lalu ada kaya akan rasa tetapi tidak banyak lemak. Nah, kenapa di sini dibilang tidak banyak lemak? Karena rata-rata dalam pembuatan saus itu pasti menggunakan minyak, menggunakan yang mengandung bahan lemak. Kayak misalnya susu, itu kan ada lemaknya, minyak ada lemaknya, butter ada lemaknya,
Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya saus itu walaupun menggunakan bahan yang mengandung lemak, tetapi tidak boleh menggunakannya terlalu banyak karena akan mempengaruhi rasa pada saus itu sendiri. Lalu ada tidak bergumpal. Nah, ini hampir sama seperti yang licin tadi ya, tidak bergumpal. Jadi tidak ada bahan-bahan pada saus itu yang menumpuk sehingga tidak akan mempengaruhi penampilan pada saus maupun pada makanan yang akan menggunakan saus itu. Lalu memiliki aroma khas. Nah, seperti yang kita ketahui kan tadi kayak bahan dari saus itu sendiri kan menggunakan bumbu-bumbu maupun kayak bahan tambahan lain sebagai penambah rasanya. Jadi dari bahan-bahan yang sudah digunakan itu memiliki aroma khasnya sendiri. Misalnya kayak saus tomat, yang pastinya nanti saus itu sendiri bakalan beraroma tomat. Lalu ada kayak black pepper sauce, nanti bakalan mengandung lada hitam, jadi aroma ladanya itu bakalan kecium. Lalu ada memiliki konsistensi yang tepat. Nah, ada yang tahu atau mau memberi pendapat tentang memiliki konsistensi yang tepat? Ada yang ingin menjelaskan tentang konsistensi yang tepat pada saus? Nah, baik, mungkin masih ada beberapanya kurang paham tentang konsistensi yang tepat ini. Maksudnya di sini yaitu saus itu tidak terlalu encer maupun tidak terlalu kental. Jadi saus itu kan kita ketahui dia semi liquid ya. Jadi nggak boleh keras dan dia nggak boleh juga terlalu cair karena penggunaan saus ini seperti yang kita ketahui memiliki pengaruh dalam penampilan pada makanan itu. Kalau misalnya keenceran, bisa aja nanti dia bakalan masuk atau meresap pada makanan yang akan diberi saus. Kalau misalnya kekentalan, dia juga nanti bakalan mempengaruhi penampilan makanan itu sendiri. Jadi konsistensi dalam pembuatan saus itu harus pas ketika kita aduk, dia nggak menggumpal, lalu ketika kita tuangkan dengan sendok, dia nggak putus-putus. Jadi itu merupakan kriteria konsistensi saus yang tepat. Lalu untuk satu porsi sebanyak 50-95 cc. Nah, kita nggak bisa juga ya menggunakan saus itu dengan terlalu banyak ataupun kurang. Jadi kalau misalnya kebanyakan, nanti dia malah jadi dominan pada makanan itu sendiri dan mempengaruhi rasa pada makanan yang menggunakan saus itu. Baik, lanjut kita masuk pada materi selanjutnya tentang jenis-jenis saus kontinental. Yang pertama yaitu bechamel sauce, dibuat dari susu dan roux. Nah, bechamel sauce ini termasuk pada golongan saus yang berwarna putih atau white sauce. Kenapa? Karena dia berbahan dasar dari susu dan roux. Contohnya itu ada krim, murni, sorbis, horseradish. Jadi contoh penggunaan bechamel sauce ini sendiri yaitu dalam misalnya kayak pembuatan roti yang menggunakan krim. Nah, biasanya menggunakan bechamel sauce ini sendiri. Lalu selanjutnya yaitu velouté sauce. Nah, velouté sauce ini dibuat dari bahan cair kaldu putih yang ditambah dengan roux putih atau kuning. Contohnya di sini yaitu Allemande, mushroom, albufera, supreme, white wine sauce, Normandy sauce. Nah, di sini penggunaan kaldunya itu yang merupakan kaldu putih ya. Jadi warnanya itu nggak kecoklatan. Jadi rata-rata velouté sauce ini warnanya kayak putih maupun agak kekuningan. Biasanya saus ini bisa digunakan pada makanan seperti sayuran atau ikan-ikan maupun daging juga bisa. Lalu ada brown sauce. Nah, kalau brown sauce ini terbuat dari bahan cair kaldu coklat yang ditambahkan roux. Nah, dia di sini menggunakan sausnya itu agak kecoklatan karena menggunakan cairan kaldu coklat. Contoh dari brown sauce ini yaitu Diabel, Meder, Perrigo, Piquante, Robert, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau untuk brown sauce ini dia sebagai bahan dasar pada makanan juga, terus bisa juga sebagai bahan tambahan pada makanan. Contoh biasanya kalau brown sauce ini biasa digunakan seperti untuk hidangan daging. Lalu tomato sauce. Nah,
Dari namanya aja udah jelas ya, saus ini merupakan saus yang berbahan dasar dari cairan tomat dan ditambah dengan stock atau dan juga roux. Contohnya itu American Italian Spicy Sauce. Jadi saus ini biasanya kita temui di cemilan-cemilan ya. Jadi kalau misalnya cemilan biasanya menggunakan tomato sauce ini. Dan kadang dia juga bakalan ditambah kayak cabai maupun yang lainnya agar memperoleh cita rasa yang pedas. Lalu ada Hollandaise sauce. Nah, saus Hollandaise ini merupakan saus yang bahan dasarnya itu mentega yang dibuat dengan bahan cair butter yang ditambahkan dengan kuning telur sebagai pengental. Nah, nanti mentega ataupun butter ini bakalan dicairkan lalu ditambahkan dengan kuning telur sebagai pengental. Biasanya ini banyak digunakan pada makanan-makanan yang manis, yang gurih. Jadi contohnya itu kayak makanan ikan ataupun sama seperti yang tadi kayak untuk daging. Selanjutnya itu saus minyak selada. Nah, saus minyak selada ini dibagi menjadi dua, yaitu vinaigrette sauce yang dibuat itu dari cuka, mustard, minyak selada, parsley yang dicincang, dan chives. Nah, biasanya kalau yang vinaigrette ini ditemukan di salad sayur. Kita bisa menemukan ini di vegetable salad. Jadi dia lebih ke bening dan memiliki parsley itu sendiri untuk menambah cita rasanya. Lalu ada mayonnaise sauce, itu biasanya dibuat dari kuning telur yang ditambahkan dengan mustard. Lalu ditambahkan juga dengan minyak selada ini. Nah, untuk mayonnaise ini biasanya kita sering menemukannya di fruit salad maupun kayak untuk tambahan topping pada pizza dan lain-lain. Dari yang sudah Ibu jelaskan tentang jenis saus ini, ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita masuk pada materi selanjutnya, itu teknik penyimpanan saus. Nah, ini dibedakan dari pengentalnya itu sendiri ya, kayak saus dasar roux. Tadi kan kalau yang saus dasar roux ini kayak bechamel sauce dan velouté sauce itu kan dia berbahan dasar roux. Jadi berbeda bahan dasarnya, berbeda pula teknik penyimpanannya. Karena biasanya kalau saus berbahan dasar roux ini dia mungkin bakalan lebih cepat mengeras. Jadi kadang dia setelah kita simpan atau ketika kita mau menggunakannya lagi bisa digunakan teknik Auben-Marie. Lalu ketika disimpan itu biasanya ditutup dengan kertas roti yang dialas dengan mentega. Lalu kalau ketika kita mau ingin menggunakannya lagi dan dia terlalu kental, biasanya kita gunakan cairan susu, bisa dicairkan dengan susu. Kemudian bila terlalu cair bisa kita gunakan bahan pengental. Lalu masuk yang selanjutnya, yaitu saus dengan bahan dasar Hollandaise. Ada yang ingat tadi Hollandaise ini apa? Nah, yang Hollandaise ini biasanya itu merupakan bahan yang pengentalnya itu kuning telur ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan dasar yang kuning telur, dia jika disimpan dalam jangka pendek itu kita bisa menyimpannya di refrigerator. Dan kalau kita mau menghidangkannya lagi, bisa kita gunakan teknik Auben-Marie. Lalu kalau kita ingin menyimpannya dalam waktu yang lama, kita bisa menyimpannya pada freezer. Selanjutnya yaitu mayonnaise. Nah, mayonnaise ini tadi bahan pengentalnya itu atau bahan tambahannya yaitu minyak selada ya. Jadi kalau untuk mayonnaise ini sendiri kita bisa menyimpannya di dalam refrigerator dan ketika kita gunakan itu nggak perlu kita gunakan teknik Auben-Marie, kita cukup mengeluarkannya dari refrigerator dan membiarkan dia di suhu ruang. Nanti baru bisa kita gunakan. Lalu kalau bila terlalu kental bisa kita tambahkan cuka maupun jeruk nipis. Baik, dari yang sudah Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Paham, Paham, Bu. Bu. Baik, paham ya. Jadi, itu saja materi yang sudah bisa Ibu jelaskan.
Nggak ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin Bu, Ibu sudah memberikan. Nah, ada yang mau ditanya? Ibu. Iya, Putri. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Kira-kira Bu bisa dijelaskan nggak Bu bagaimana sih cara atau tata cara dalam pembuatan mayones Bu? Nah, kalau untuk mayones itu sendiri sudah banyak yang menganggap kalau mayones ini lebih bagus kita buat dengan tangan kita, diaduk secara menggunakan tangan kita sendiri, karena di situ kalau kita menggunakan tangan kekentalan dan kelembutan mayones itu sendiri bakalan lebih bagus daripada kita menggunakan mesin. Nah, biasanya cara pembuatan mayones ini yaitu kita buat dengan kuning telur yang ditambahkan dengan mustard dan sedikit minyak selada, lalu kita aduk dengan kecepatan yang spontan, jadi ya harus nggak boleh berubah-ubah kekencangannya, jadi bisa kita aduk secara, nggak boleh, kecepatannya itu harus stabil, jadi kita bakalan mendapatkan hasil mayones yang bagus. Biasanya seperti itu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan, Riri. Kalau mayones yang kita buat sendiri dengan tangan kita sendiri secara manual, itu ketahanannya berapa hari atau berapa minggu ya, Bu? Kalau untuk mayones itu sendiri sebenarnya dia nggak ada perbedaan antara yang kita buat dengan tangan ataupun kita buat dengan mesin. Biasanya kalau kita simpan di dalam refrigerator atau kulkas itu bisa tahan hingga sebulan. Nah, kalau kita biarkan di suhu ruang mungkin sekitar semingguan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah Bu. Baik, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Nah, di e-learning Ibu juga sudah memberikan tugas, itu berupa soal yang bisa kalian jawab. Nah, untuk minggu depan nanti kita bakalan melakukan persiapan untuk praktek dalam pembuatan saus ini sendiri. Nanti di e-learning Ibu kirim tentang bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan teknik cara pembuatan dari saus itu. Nanti kita bakalan bagi-bagi siapa yang bisa dapat saus dasar dan turunannya itu sendiri ya. Baik, Bu. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.